الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه عن صدق والوفاء وبعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, pengurus masjid, DKM, jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di awal bulan Oktober ini ya kita bisa kembali hadir untuk sama-sama beribadah berjamaah. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu agama di masjid yang kita cintai ini, dan semoga program-program di masjid kita ini mencerahkan umat dan masyarakat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah, tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi ahmalana minaz zulumatil jahiliyah ila nuril islamiyah, membebaskan umat dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Tahrirun nas minasyirki ila tauhid, membebaskan manusia min ibadatil ibad ila ibadatillah, dari penyembahan kepada makhluk kepada hanya menyembah Allah. Min nizamil kufri ila nizamil Islam, dari sistem kufur kepada sistem Islam, termasuk dalam hal ini perkara harta, dan masalah harta diantaranya adalah tentang harta waris. Kalau tidak salah ini pertemuan ketiga ya, tentang waris. Terakhir kita sudah membahas tentang mengenal siapa saja ahli waris, sudah ya, dan saya tidak perlu ulangi lagi ya, karena saya anggap sudah bisa semua. Sekarang mengenal dan mengetahui bagian pasti. Jadi ada dua ahli waris itu, ada yang pertama asobah, ahli waris yang mendapat sisa. Tak usah kita cari bagiannya, kan sisa. Bagi dulu yang lain. Nah, sisanya baru buat dia. Karena itu yang sisa nggak usah kita cari berapa bagiannya. Yang kedua, dzawil furud, ahli waris yang mendapat bagian pasti. Kenapa disebut dzawil furud, bagian fardu? Yang memfardukannya Allah, enggak usah tanya lagi kenapa dapat sekian. Karena Allah yang sudah memfardukannya, menetapkannya. Nah, sekarang yang sudah Allah tetapkan itu bagian-bagiannya siapa dan berapa, itu kita akan pahami, kita akan pelajari hari ini. Enggak usah protes ya, nanti kenapa si itu dapat sekian, si itu dapat sekian. Oke? Nah, protesnya ke Allah aja nanti. Rujukannya surat Ali Imran ayat 11, An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Nanti kalau saya tulis ini ada dapat 1/6, 1/3, 2/3. Kok mau-maunya Ustadz? Bukan mau-mau saya, itu udah Allah tentukan udah. Kita cuma sami'na wa ta'na aja. Nanti kalau tanya apa hikmahnya, kenapa itu dapat sekian, baru kita cari itu analisa. Menurut ulama, tafsirnya, kenapa sih itu dapat sekian, itu baru analisa. Tapi analisa tidak bisa mengalahkan nas. Jangan analisa didulukan. Ya, jangan akal di atas wahyu. Wahyu di atas akal. Kadang akal kita bukan wahyu, tidak masuk akal. Akal kita yang enggak sampai kadang-kadang. Nah, siap ya, ibu-ibu, siap ya, Bu? Ini ketentuan Allah nih, Bu, siap-siap nih, Bu. Nah, nanti ibu pada protes. Untung nih ibu hadir. Nah, pengajian waris mesti hadir ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, anak-anak juga. Ya, kalau kita meninggal nanti anak-anak tidak selisih soal waris. Jadi pertemuan lalu kita sudah tahu ada 25 ahli waris itu, Pak. 25 itu apakah ketika orang meninggal dia dapat? Siapa yang dapat dari 25, siapa yang tidak dapat? Tapi untuk siapa yang dapat, siapa tidak dapat, itu nanti ada kajian khusus namanya hajib wa mahjub. Yang menghalangi dan yang terhalang, itu pertemuan bulan depan. Nah, sekarang mengenal dan mengetahui dzawil furud, bagian pasti. Untuk mengetahui siapa dapat berapa, kita harus tahu siapa dulu asobah. Kita hanya tahu siapa asobah saja.
Kalau siapa aja orangnya sudah kita pelajari dulu ini ya. Nah ini ahli waris yang zawil furud bagian sisa, kemudian asabah bagian sisa, zawil furud bagian pasti. Ini kalau ada yang meninggal, ahli waris suami, istri, anak laki, anak perempuan, ayah, ibu, dah. Ini yang pasti dapat. Lalu ahli waris berikutnya, cucu laki, cucu perempuan, kemudian kakek, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudara laki dan saudara perempuan kandung almarhum, saudara laki dan saudara perempuan seayah dari dengan almarhum, paman anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah. Lalu sebelah kiri itu saudara seibu, laki dan perempuan. Baru terakhir mu'atiqah, laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak. Ini sudah kita pelajari. Nah sekarang berapa sih bagian-bagiannya tadi? Ya ini dapat berapa, ini dapat berapa. Nanti kita hafalkan. Menghafalnya sangat mudah karena banyak samanya daripada bedanya. Nah, jadi tidak sulit karena matematikanya cuma kelas 3 SD, 2/3, 1/2 itu kelas 3 SD ya. Nah, mudah ya, jangan lari dari matematika. Saya dulu walaupun pelajaran matematika saya bolos, tapi saya masih bisa tahu ini. Nih, pertama kita harus tahu zawil furud. Bagian pasti cuma 6. Enggak ada lagi selain 6 ini. Yang pertama 2/3. Nah ini 2/3 ya. Yang kedua 1/2. Yang ketiga 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Hafal belum? Cuma 6. Yang paling tinggi 2/3. Dari yang paling tinggi 2/3 berapa? 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Selesai. Hafal nggak? Ustaz 1/7-nya mana? Nggak ada. Itu yang 11/24 nggak ada. Nah, cuman itu aja. 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Hafal? Gampang. Saya yakin, apalagi otak-otak cerdas, saya tahu ini wajah-wajahnya doktor semua nih. Karena di sini ada guru saya almarhum Profesor Dr. Yusri Abadi. Nah, berarti paling-paling ya menyamai beliau atau kurang dekat dari beliau lah. Kalau beliau profesor berarti doktor di sini. Dah ya. Kemudian asobah. Di situ saya tidak terjemahkan definisinya. Asobah ada 3. Yang pertama asobah binafsihi. Menjadi asobah karena dirinya sendiri, tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Biasanya asobah binafsihi ini adalah laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki, anak cicit, cucu cicit, cicit. Nah kalau panjang itu ya. Saudara laki kandung, saudara laki seayah, anak laki, saudara laki kandung, anak laki, saudara laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah. Baru nanti mu'atik, mu'atikah. Mu'atik laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak. Nah, kita nggak usah cari berapa bagiannya, nggak usah. Kan sisa. Tapi beda sisa waris dengan sisa gorengan. Kalau sisa gorengan renyah-renyahnya itu. Ya, tapi kalau sisa waris yang empuknya itu beda. Banyaklah sisanya daripada bagiannya. Kalau Bapak Ibu beli gorengan, sisain saya dong. Nanti tinggal renyahnya aja. Bapak jangan marah. Ya, jadi kita pengajian sambil makan gorengan. Kata ustaznya, sisain saya dong. Tahu-tahu nggak ada lagi. Masih ada tuh kan ada itunya tuh, renyah-renyahnya. Itulah sisanya. Ustaz jangan marah, kan minta sisa. Itu sisa makanan. Kalau sisa waris itulah yang paling banyak. Coba ibu dapat 1/8. Sisanya berapa? 7/8. Banyakkan sisa apa bagian pasti? Sisa. Nah, itu ya. Asobah binafsihi. Menjadi asobah karena diri sendiri tak dipengaruhi yang lain.
Yang kedua, asobah bil ghair. Menjadi asobah karena pihak lain. Asalnya dia zawil furud. Contoh, anak perempuan. Anak perempuan kalau sendirian dapat 1/2. Kalau 2 orang atau lebih, 2/3. Kalau dia sendiri, tahu-tahu ada anak laki, hilang tuh, nggak dapat 2/3, nggak dapat 1/2. Jadi apa? Jadi asobah bersama anak laki-laki. Ngabisin, ya, anak perempuan dengan laki ngabisin sisa. Itu yang sederajat. Anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, saudara kandung laki, saudara perempuan, saudara laki seayah, saudara perempuan seayah. Nah, itu namanya asobah bil ghair. Yang ketiga, asobah ma'al ghair, menjadi asobah karena pihak lain. Tapi pihak lainnya bukan asobah. Dia menjadi asobah sendiri. Padahal dia sebenarnya bagian pasti, tapi gara-gara almarhum tidak mempunyai keturunan laki-laki, dia menjadi asobah. Misalnya ada orang meninggal, keturunan cuman anak perempuan atau cucu perempuan, atau kedudukannya ada anak, cucu perempuan dan anak perempuan, maka saudara perempuan kandung menjadi asobah. Kenapa? Almarhum tak punya anak laki-laki atau cucu laki-laki. Nggak ada kaitan dengan sederajat. Kalau asobah bil ghair sederajat, anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, saudara kandung, saudara perempuan saya, saudara laki saya. Oke ya, itu dulu. Nah, sekarang kita lihat kalau orang pewarisan terjadi kalau ada yang meninggal. Yang meninggal itu namanya mait atau maitatuh, almarhum, almarhumah, almarhum ini suami, almarhumah istri. Siapa duluan yang mau jadi almarhum? Mau suami atau istri? Kalau suami yang saya tanya jawabnya apa? Kalau istri yang saya tanya apa jawabannya? Nah, ini yang nggak jawab berarti ada istrinya nih. Baik, ini asobah dulu ya. Nggak usah ditanya berapa bagiannya ya. Yang pertama ibnun, anak laki-laki. Berapa bagiannya Ustaz? Nggak usah, tunggu aja sisa. Nanti bagi dulu kepada zawil furud. Yang kedua asobah ibnu ibnin, cucu laki-laki. Ya, itu asobah. Siapa lagi asobah? Akhun syaqiqa, saudara laki-laki kandung. Siapa lagi? Akhun li'ab, saudara laki-laki seayah. Kemudian siapa lagi? Ibnu akhin syaqiq, anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Yang berikutnya ibnu akhin li'ab, saudara laki-laki saudara laki-laki, anak laki-laki saudara laki saya. Berarti ini ponakan saya. Yang tadi ponakan kandung ya. Ini ibnu akhin syaqiq, ponakan kandung dari almarhum. Ini ponakan saya dari almarhum. Maksudnya antara ayah ibnu akhin li'ab ini dengan almarhum, ini akhun li'ab ini seayah. Atau dengan almarhumah dia seayah. Paham ya maksud saya ya? Ayahnya 1, ibunya 2. Ini yang meninggal ibu lain, ini yang masih hidup ibunya lain. Kondisinya bisa saja seorang laki-laki punya punya istri 4 atau 3 atau 2. Nah, lalu anak-anak mereka itu saudara saya. Atau seorang duda punya anak, menikahlah dengan perempuan. Yang jelas perempuan ini tidak ada suaminya. Apa gadis atau janda. Nah, kalau dari hasil pernikahan itu lahir anak, maka anak lahir itu dengan anak bawaan saudara saya. Anak bawaan ayah, anak bawaan suami. Kalau dengan anak bawaan istri jadi apa? Saudara seibu. Janda, duda, nikah, masing-masing bawa anak. Dari hasil pernikahan lahir anak. Anak bawaan dengan anak bawaan si suami dengan anak lahir ketika nikah namanya apa? Saudara saya. Anak bawaan istri dengan anak hasil pernikahan namanya apa? Saudara ibu. Jelas? Nah, kalau belum jelas, jelaskan dengan ibunya 2 gitu. Jelas tuh. Ya, kalau yang sudah langsung praktek itu biasanya sangat jelas. Kalau ini teori-teori nggak jelas. Ya.
Yang pengalaman diam-diam aja. Yang sudah ya. Kemudian siapa lagi asobah? Amun li'ab, paman seayah. Nah, kalau amun syaqiq, paman kandung, antara ayah almarhum dengan dia seayah seibu, namanya amun syaqiq, paman kandung. Kalau paman seayah, antara ayah almarhum dengan dia seayah. Kalau paman kandung tadi, antara ayah almarhum dengan dia seayah seibu. Kalau paman seayah, antara ayah almarhum dengan dia seayah. Nah, itu asobah juga, nggak usah tanya berapa bagiannya. Tunggu sisa aja. Kemudian siapa lagi? Ibnu amin syaqiq, anak laki-laki paman kandung. Ini juga asobah. Kemudian ibnu amin li'ab juga asobah. Jadi asobah ini tulisannya merah, backgroundnya coklat. Di fotokopian hitam putih. Ustaz, saya mau belajar sendiri dengan fotokopian, nggak bisa bedain, harus ngaji. Dah. Kemudian siapa lagi asobah? Mu'tiqah dan mu'tiqah. Mu'tiq laki-laki yang memerdekakan budak, mu'tiqah perempuan yang memerdekakan budak. Maksudnya gini. Kalau ada perbudakan, kita punya budak. Saya ya punya budak. Saya merdekakan budak saya. Nah, setelah dia merdeka, dia kan hidup. Lalu dia berdagang, dia dapat apa? Lalu meninggal dia. Maka seluruh hartanya buat saya yang pernah memerdekakan dia. Kalau dia belum menikah. Kalau dia sudah dimerdekakan menikah, lalu dia meninggal, berlakulah hukum waris orang merdeka. Jadi saya nggak dapat. Walaupun saya pernah memerdekakan dia, tapi dia udah nikah. Maka waris jatuh ke istrinya atau anaknya. Atau suami kalau dia perempuan. Jelas ya? Nah, inilah asobah. Bagiannya berapa? Tak usah dihafalkan. Tak usah diketahui. Udah, terima nasib, tunggu sisa. Tapi ini nasib baik, karena sisanya banyak. Nah, sekarang kita mengenal yang zawil furud. Berapa bagiannya. Kita hafal ini, Pak. Gampang sekali karena samanya banyak dibandingkan dengan bedanya. Kita mulai ya. Yang pertama, bagian suami berapa? Kalau ditanya bagian suami, berarti yang meninggal siapa? Istri. Is 1, is 2, is 3. 1, 2, 3. Istrinya meninggal, ahli warisnya suami. Berapa suami dari harta istri? Ya, setengah atau seperempat. 1/2 atau 1/4. Dari mana dalilnya Ustaz? Dari Al-Quran. Kok begitu? Nah, tanyalah kepada Allah kok begitu. Tapi ada hikmah nanti kalau kita mendalaminya secara tafsir. Kemudian yang kedua, bagian zaujah, istri. Kalau ini yang meninggal siapa? Suami. Nah, istri setengahnya suami. Berapa setengah dari 1/2? 1/4. Berapa setengah dari 1/4? 1/8. Gampang nggak ngamalnya? Berarti istri 1/4 atau 1/8. Clear? Nah, tahu tuh. Berapa Pak bagian suami? 1/2 atau 1/4. Berapa Bu bagian istri Bu? 1/4 atau 1/8. Jadi bukan asobah. Ini banyak kejadian nih, maaf ya ibu-ibu, ada suami istri menikah, lalu nggak punya anak, lalu meninggal suaminya. Hartanya kemana? Ke istri semua. Jadi istri merasa asobah. Ini perlu direvisi. Kalau nggak punya anak, maaf ya Bu, ibu cuma 1/4. 3/4 kembali kepada yang ada hubungan darah dengan almarhum. Hubungan keturunan.
Jadi satu-satunya pihak yang dapat waris di luar hubungan darah hanya istri saja atau suami saja. Ayah istri, kakak istri, adik istri, ayah suami kalau istri meninggal, ibu suami, saudara suami enggak ada yang dapat. Hanya satu saja. Selebihnya siapa? Ahli waris kita yang sedarah. Yang di luar sedarah hanya pasangan saja. Dan itu bagiannya sudah dipastikan. Yang memastikan Allah. Ya, ini kadang-kadang banyak ada ya, bukan banyak ya, ada istri yang merasa jadi asobah, menghabiskan semua sisa waris. Ini tidak boleh. Ya. Lanjut. Nah, kalau begitu kita yang terdekat dengan almarhum siapa? Setelah itu anak laki sudah ya, sisa ya, nggak usah dicari ya. Nah, anak perempuan apa syaratnya? Bintun. Antum hafalkan bagian anak perempuan, otomatis akan hafal bagian cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, karena sama bagiannya. Enggak sulit ya. Jadi hafalkan bagian anak perempuan, otomatis hafal bagian cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah. Menghafal satu untuk 4 ahli waris. Berapa bagian anak perempuan? Ada 3. Yang pertama 2/3 atau 1/2 atau ain ba asobah bil ghair. Apa belum? Berapa bagian anak perempuan? 2/3 atau 1/2 atau asobah, ya setengah itu 1/2 atau asobah bil ghair. Kalau sudah hafal ini, otomatis hafal bagian cucu perempuan, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah. Hafal belum nih bagian anak perempuan? Bintun. Coba nggak usah lihat berapa bagian anak perempuan, 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair. Maka bagian cucu perempuan bintu ibnin sama dengan anak perempuan. Lihat tuh, sama nggak? Tuh berapa? 2/3, 1/2 atau asobah bil ghair. Ada tambahan dikit, bedanya 1/6. Nambah 1/6 doang. Kalau anak perempuan 2/3, 1/2 asobah bil ghair. Maka cucu perempuan sama 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair, plus bedanya apa? 1/6. Nah, kita sudah hafal bagian anak perempuan, maka bagian cucu perempuan sama, bagian saudara perempuan kandung juga sama. Ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung. Berapa bagiannya? 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair. Sama. Bedanya tambah ain mim, asobah ma'al ghair, ngasobah mangal ghair. Itu bedanya. Kita sudah hafal bagian anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung. Sekarang saudara perempuan saya sama. Berapa bagian anak perempuan tadi? 2/3, 1/2 atau asobah bil ghair. Maka bagian anak perempuan kandung sama. Bedanya apa? Kalau pada bintu ibnin, cucu perempuan ada 1/6. Kalau pada ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung, ada ain mim asobah ma'al ghair. Maka pada ukhtun li'ab kedua-duanya ada 1/6 dan ada asobah ma'al ghair. Maka bagian ukhtun li'ab 2/3 atau 1/2 atau asobah bil ghair
atau asobah ma'al ghair atau 1/6. Ini atau ya, salah satunya, bukan semuanya, salah satunya. Clear? Nah, siapa lagi bagian pasti? Kalau paman nggak usah dicari bagiannya, tunggu sisa tadi ya. Sekarang kita beralih ke atas, asal usul. Kalau di bawah tadi namanya keturunan, furu' bahasa Arabnya. Furu' keturunan, asal artinya ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Sekarang yang pertama abun, ayah. Berapa bagian ayah? Hafalkan bagian ayah, otomatis akan hafal bagian kakek. Karena sama. Ya. Ini ayah, nanti di atasnya kakek. Ayah bagiannya 3. 1/6 atau 1/6 tambah sisa, baki sisa. Istilahnya disebut baki, sebenarnya sama dengan asobah. Cuman untuk membedakan dengan asobah yang lain, kita istilahkan dengan baki sisa. Nah, yang ketiga asobah binafsihi, ain mim. Jadi berapa bagian ayah? 1/6 atau 1/6 plus sisa atau asobah binafsihi. Nah, setelah tahu bagian ayah, otomatis kita akan tahu bagian kakek di atas ayat tuh. Tuh, jaddun minal ab, kakek dari ayah. Berapa bagian kakek? Sama dengan ayah, 1/6 atau 1/6 tambah sisa atau asobah. Tuh, sama enggak? Sama, 1/6 atau 1/6 tambah sisa asobah. Kemudian siapa lagi? Ibu, ummi. Nah, ibu, ummun. Berapa bagian ibu? Nah, bagian ibu sama dengan bagian saudara atau saudari seibu. Maka kalau hafal bagian ibu, otomatis hafal bagian saudara atau saudari seibu. Ibu baginya hanya 2, 1/3 atau 1/6. Ya. Lihat ke kiri, paling kiri bawah kotak coklat itu, saudara seibu, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan, akhun atau ukhtun li'um. Berapa bagiannya? Sama dengan ibu, 1/3 atau 1/6. Nah, sekarang kita ke nenek-nenek. 1 nenek dari ibu, jaddatum minal nenek dari ibu. Yang kedua, nenek dari ayah, jaddatum minal ab. Nenek-nenek ini bagiannya 1/6. Tapi antum lihat tanda panah ini kan dihubungkan ya, dihubungkan begini ya. 1/6 kalau salah satu dari mereka hidup. Kalau dua-duanya hidup, mereka bagi 2, masing-masing 1/12. Tuh nenek. Nah, selesai. Jadi bagian untuk zawil furud ya, tidak ada yang melebihi 2/3, tidak ada yang kurang dari 1/8. Hanya itu saja, 4 atau 6 bagian ini ya. Dan banyaklah asobahnya yang nggak perlu kita hafal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Asobahnya 11. Sebenarnya bisa dibagi dua nih, 11, 12. Nah, jadi setengah-setengah dari 25 ahli waris, setengahnya asobah, setengahnya zawil furud. Nah, ini adalah harga pasti, tak bisa ditawar-tawar. Yang mastiin Allah SWT. Nah, untuk lebih dalam kajiannya, mari kita lanjutkan dengan tanya jawab. Karena tidak ada yang tanya, demikianlah pengajian pagi ini. Ada yang nanya nggak nih? Oh ada. Kalau enggak saya mau cepet-cepet ini. Saya ada ngantor ini.
Saudara almarhum ya, itu nanti setelah ini. Jadi ada tahapannya. Jadi untuk paham ilmu faraid dasar harus tahu pertama yang sudah kita lewati, mengenal para ahli waris. Nah, udah lewat ya, udah itu ya. Yang kedua, mengenal bagian pasti. Ini sekarang nih. Nanti yang ketiga, memahami dan mengenal hajib mahjub, siapa ahli waris penghalang, siapa terhalang. Baru yang keempat, mengetahui syarat-syarat bagian pasti. Mengetahui syarat ini nih. Nah, karena Bapak sudah tanya, itu kajian keempat. Tapi saya jawab dulu sementara ya. Ini ibu dengan saudara laki atau perempuan seibu, bagiannya 1/3, 1/6. Kapan 1/3? Kapan 1/6? Ibu mau jawab yang saudara ibu apa yang ibu nih? Tapi ini kajian berikut keempat ya. Tapi untuk pemanasan dulu ini, pemanasan. Biar hatinya panas nih. Ibu mendapat 1/3 kapan? Jikalau almarhum tidak meninggalkan tidak ada saudara. Yang pertama, tidak ada saudara melebihi 2 orang. Yang kedua, almarhum tidak punya keturunan. Satu aja nggak punya anak laki, atau tidak punya anak perempuan, atau tidak punya cucu laki perempuan, tidak punya cicit laki perempuan, maka tidak ada ke bawahnya, maka ibu dapat 1/3. Tapi kalau ada satu saja dari saudara almarhum, apa saudara perempuan, apa saudara laki-laki, atau satu saja anak dari almarhum, anak laki, anak perempuan, maka ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Sama saudara seibu, baik laki maupun perempuan, nggak dibedakan. Biasanya kan laki 2 perempuan 1, ini nggak, mau saudara laki atau perempuan, kalau seibu sama bagiannya. Kalau dia sendirian, tidak ada yang bersama dia, maka dia mendapat 1/3. Kalau saudara seibu itu 2 atau lebih, mendapat 1/3. Terbalik ya. Kalau sendirian dapat 1/6 sendirian. Nggak ada saudara kandung, nggak ada saudara seayah, nggak saudara seibunya cuma sendiri juga, nggak berdua, maka dapat 1/6. Kalau 2 orang, apakah dua-duanya saudara seibu, ataukah satu saudara seibu, satu saudara kandung, atau satu saudara seibu, satu saudara seayah? Kalau 2 aja, 2 atau lebih, maka dari 1/6 menjadi 1/3. Dia berbagi dalam 1/3, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Tapi kalau sendirian saja 1/6. Iya dong. Tapi pembagiannya lebih kecil. Coba kalau misalnya 3, 2/3 bagi 3. Lebih kecil nggak? Kalau sendirian 1/6. Lebih gede kan? Kalau dia 2 orang, ya sama, masing-masing 1/6. Kalau di 3 orang, 2/3 bagi 3, lebih kecil dari 1/6. Kalau 4 orang, 2/3 bagi 4, lebih kecil dari 1/6. Berapa 2/3 bagi 6? Cari sendirilah pakai kalkulator. Pusing. Dulu kita susah Pak, karena manual. Kalau sekarang tinggal pencet-pencet aja mesin hitung. Makanya orang susah belajar faraid dulu karena matematikanya. Sekarang mesin hitung sudah canggih, enggak susah lagi belajar waris. Walaupun dulu matematikanya Bapak bolos terus nggak apa-apa, belajarlah faraid. Ustadz bingung dengan bagi-baginya, bawa kalkulator. Jangan pakai otak kita pula, pecah kepala kita. Suruh aja kalkulator ngerjainnya. Kita pencet-pencet aja udah. Ya. Nah, sekarang udah ada mesin hitung. Jadi masalah hitungannya kita nggak masalah. Insya Allah mesin hitung seluruh dunia sama. Mereka nggak ada khilafiyah itu antara kalkulator di Indonesia dengan di Arab, nggak ada bedanya. Cuman beda tulisan aja, angka Arab, angka Indonesia gitu. Yuk, yang lain. Itu nanti bahasan rincinya pertemuan terakhir, maksudnya untuk ilmu faraid dasar.
Nanti untuk faraid lanjutan masih banyak lagi, ya. Oh iya Bu, silakan Bu. Alhamdulillah. Pertama kita maaf karena tidak mendengar dari awal Pak Ustaz. Misalnya suami istri itu punya rumah dan sedikit tambang, terus di antara kami meninggal. Apakah katakanlah misalnya saya meninggal duluan, apakah rumah itu dijual untuk dibagi-bagi itu Pak Ustaz? Atau suami saya meninggal duluan terus dibagi-bagi, saya dapat sedikit terus diberi gimana Pak Ustaz? Tidak punya anak. Ya. Makasih Pak Ustaz. Dan satu lagi, suami istri itu bekerja dua-duanya. Kayaknya dulu sama dengan Bapak siapa sih? Ada yang nanya? Bulan lalu. Jadi Ibu, mohon maaf ya. Ada yang berkata begini. Ada yang bilang kita kan kalau Islam suami istri hartanya sama, gabung. Ini ada orang nikah, gimana Ustadz? Dari awal dia sepakat misahin harta. Dia sebelum nikah udah sepakat teken. Harta suami, harta istri. Rekeningnya dipisah. Kan kalau Islam kan nggak begitu. Mau saya jawab? Saya sudah jawab dulu ya. Bulan lalu masih ingat jawabannya? Itulah cara Islam. Itulah cara Islam. Harta dipisah suami istri. Rekening dipisah. Bukan memisahkan orangnya. Kalau rekening terpisah, harta terpisah, orangnya menyatu. Jelas siapa yang ngasih, jelas siapa yang nerima. Makanya terima kasih. Kalau sedekah, beramal, jelas siapa yang beramal. Kalau yang beramal sudah kau masukin kotak itu dari harta istri, itu infak istri. Kalau suami, sedekah suami. Nah sekarang harta nggak dipisah. Siapa yang berinfak itu? Sedangkan amal itu nafsi-nafsi. Amal bersama ada, tapi amal sedekah, amal sholat, puasa itu amal masing-masing. Coba saya tanya, kalau ibu puasa, suami enggak, yang dapat pahala siapa? Ibu sholat, suami enggak, minta cerai. Ya, masa kita tidur dengan orang tidak sholat? Kata Nabi, kalau enggak sholatnya sampai berturut-turut, kalau mazhab Syafi'i ya Jumat 3 kali udah kafir. Nah, makanya kalau 3 kali enggak sholat Jumat sudah sama dengan Ahok. Kan enggak sholat Jumat tuh. Jadi Ibu, Islam mengatur harta suami istri dipisah sejak awal. Maka ibu yang bawa harta warisan dari bapak orang tua, udah milik ibu, enggak digabung-gabung. Tapi kewajiban nafkah ada pada suami, bukan pada ibu. Ibu kerja, suami kerja. Ibu gajinya 15 juta, suami gajinya 3 juta. Siapa yang ngasih nafkah? Suami. Kata ibu bilang, suami istri kerja. Enak ibu dapat gaji dan dapat nafkah suami. Suami yang baik, dia tidak mau dikalahkan dengan yang lain. Berapa gaji istri saya? 3 juta. Saya harus ngasih uang belanja 2 kali lipat, 6 juta sebulan. Itu. Gaji istri sebagai profesor di UIN 5 juta, tunjangan profesor 13 juta, berarti 18 juta. Kata suami apa? Saya akan kasih istri saya minimal 20 juta sebulan. Jangan mau disaingin Pak. Masa ada yang ngasih istri kita lebih daripada kita? Nah gitu. Enak gak cara Islam? Cara Islam begitu. Ini istrinya sudah gaji 13 juta, suaminya gaji 2,5 juta. Minta uang bensin tiap hari. Ya kan? Terbalik. Nah ini ya. Jadi yang bilang cara itu bukan cara Islam, justru itu cara Islam. Kenapa Pak? Karena bapak-bapak walaupun sudah menikah, kewajiban nafkah bukan hanya kepada istri dan anak. Kita wajib memberi nafkah kepada ibu kandung, kepada istri, anak. Ibu kandungmu wajib dinafkahi tiap bulan tuh. Ayah kandung, kakek, nenek,
Saudara perempuanmu yang masih gadis atau sudah janda tak ada hasil, miskin. Lalu anak-anak yatim dari saudara laki-lakimu yang sudah meninggal. Itu kewajiban nafkah seorang laki-laki, bukan hanya anak istri. Berapa? 8. Anak, istri, ibu, ayah, ibu kandung, ayah kandung, kakek, nenek, saudarimu. Tapi kalau dia punya suami, suaminya, bukan antum. Kalau dia nggak ada suami, masih gadis miskin atau sudah janda miskin. 7. Lalu anak-anak yatim dari saudara laki-lakimu yang sudah meninggal. Itulah maksud ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah Anda siapa pendusta agama, mengaku beragama tapi dusta? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menghardi anak yatim. Anak yatim bukan anak yatim luar, anak yatim dari saudara laki-lakimu. Banyak orang nyantuni yatim. Anak yatim dari saudara meninggal enggak dia perhatiin. Dosa besar, itu kewajiban nafkah. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kan masih hidup sama-sama. Udah, pisahkan dulu hartanya. Rekening bagi 2. Sesuai dengan sahamnya. Tuh. Nah, kalau memang tidak punya anak, ya ada solusi. Pertama, suami hibahkanlah ke istri. Kalau mau wasiat, nggak bisa. Kenapa? Karena istri ahli waris. Wasiat kepada ahli waris nggak bisa. Makanya cepat-cepat lagi hidup ibu balik nama sertifikat. Kalau udah meninggal susah Pak. Iya kan? Kalau istri tidak serahkan yang 75%, apalagi suami punya ayah. Ibu nggak punya anak laki, nggak ada anak perempuan, nggak ada. Maka asobahnya ayah nih. Ini asobah ya ayah. Kapan ayah asobah? Kalau almarhum tidak punya anak sama sekali, nggak punya anak, nggak punya cucu, nggak punya cicit, maka si istri hanya dapat 1/4. 3/4 untuk ayah kandung suami. Tapi kebanyakan maaf ya, bukan di sini. Ada istri yang suaminya meninggal, harta suaminya tak diserahkan kepada ayah kandung suaminya. Padahal suaminya nggak punya anak sama sekali. 75% buat ayah dan ibu kandung suami. Kok istri terzolimi? Bukan terzolimi. Ayah ibunya itu yang dulu sebab dia ada di dunia. Ibunya 9 kandung melahirkan, mengandung 9 bulan, lalu menyusuin. Bukan hanya air susu ibu. Seluruh tubuh kita ini dari ibu Pak. Bapak berkaca di depan cermin, dari ujung rambut sampai ujung kuku itu darah ibu kita semua. Ketika kita menjadi anak yang menggantung di rahim ibu, kita menghisap darah ibu kita. Selama 9 bulan 10 hari itu menghisap. Kita ini vampir. Ya kan dari sel itu menghisap darah jadi segumpal daging itu kan darah. Semua dari ibu. Dari unsur ibu itulah secara fisik materi ya. Darah, mineral, apalagi kalsium, itulah yang jadi otak kita, jadi jantung kita, jadi paru-paru kita, jadi tangan, jadi kaki, jadi mata, jadi telinga, jadi apa? Tahu-tahu pas sudah nikah ibunya nggak diapa-apain. Kalau Islam yang dipakai, tidak ada kekhawatiran seorang suami istri ketika anaknya nikah. Kenapa? Anaknya masih terus interaksi, terus berkomunikasi, terus beri nafkah bila perlu 4 kali sebulan. Kalau bapak ngasih nafkah istri sekali sebulan, ngasih ibumu 4 kali sebulan tiap Jumat. Kirimin, walaupun jumlahnya beda, ngasih istri 10 juta, ngasih ibu 4 juta, tiap Jumat 1 juta, 1 juta, 1 juta kali 4. Istri sekali sebulan 10 juta. Malah yang dipentingkan itu bukan jumlahnya tapi durasinya kalau dengan ibu itu. Nah ini banyak, mohon maaf ya, anak-anak muda baru nikah, kadang-kadang suaminya ribut dengan ibunya. Dia pilih istrinya ribut dengan ibu kandungnya. Akhirnya dikeluar bersama istrinya ngontrak. Ibunya ditinggalkan. Itu anak durhaka, si malin kundang itu.
Kalau ibu-ibu bertengkar dengan mertua perempuan, tiba-tiba suami ibu memilih ibu kandungnya, alhamdulillah ibu dapat suami soleh. Makanya kalau mau ngaji, mau diuji itu suami soleh apa enggak, ribut dulu dengan ibu kandungnya. Ribut dulu dengan ibu mertuanya tuh istri itu. Ternyata dia pilih ibu kandungnya, jangan dilepas lagi itu. Ini laki-laki soleh ini. Kalau dia pilih ibu, minta cerai. Kok saya yang dipilihnya bukan ibu kandungnya? Nah, kebanyakan si perempuan malah kalau ada suaminya memihak kepada ibunya malah dia minta cerai. Kalau dia malah memilih dirinya, malah dia kepengen terus. Maaf ya Bu ya, si istri itu wanita kedua, ibu kandung wanita pertama. Ya, bukan istri. Ya maaf, memang begitu konsep Islam. Nah, jadi sejak menikah dipisah harta suami istri. Kalau sudah terlanjur gabung diprediksi berapa, dari rumah saham istri berapa, suami berapa, dicatatkan. Nanti kalau meninggal suami ibu, tidak semua jadi waris. Dari rumah ini saya kontribusi 60%, suami 40%, kami sama-sama kerja. Berarti yang jadi waris hanya 40% dari nilai itu. 60% tidak jadi waris. Dari 40% ibu masih dapat 1/4. 10%-nya, maka ibu dapat 70%. Baru 30% kembali ke keluarga suami, ke ayah ibu suami. Enak nggak? Banyak kan dapatnya kan? Coba kalau nggak dipisah, tahu-tahu jadi diklaim jadi, karena disertifikat sama suami. Lalu akhirnya ibu dapat cuma 1/4 dari, cuma dapat 25%. Secara kasar dilihat, oh kayaknya nggak enak ya cara Islam. Tapi hikmah di baliknya itu luar biasa. Kalaulah kita paham ilmu farad Islam semua, bapak-bapak protes ingin dapat bagian perempuan. Benar Bu? Saya aja udah tahu nih, mau protes nggak bisa, masa saya protes Allah? Anak laki 2, bagian anak perempuan dari sisa. Karena anak perempuan kalau bersama anak laki-laki dia asabah bil ghair, mendapat sisa, bagi dulu pada yang lain-lain, sisanya untuk mereka berdua. Anak laki-laki 2/3, perempuan 1/3. Siapa yang banyak? Anak laki-laki. Kalau sisanya senilai 150 juta, berarti laki-laki, anak laki berapa? 100, anak perempuan 50. Tapi anak laki-laki yang dapat 100 juta itu berkewajiban memberi nafkah kepada ibu kandungnya yang masih hidup, saudara-saudara perempuannya, istri dan anaknya sendiri, kalau ada kakek neneknya, kalau ada anak yatim dari saudara yang meninggal. Istri dapat 1/3, kan 50 juta. Boleh pelit, boleh bakhil, beli emas simpan, tutup rapat-rapat, kunci, digembok petinya. Ya, setelah dia dapat setengah dari laki-laki 50 juta, dia nagih lagi, mana nafkah buat saya, mana nafkah? Itulah perempuan. Gak ada dalam Islam perempuan ngasih nafkah. Nah, kalau si anak tadi yang laki-laki lalu menikah, yang membayar mas kawin laki-laki itu perempuan. Lalu calonnya bilang, saya minta uang bawaannya 50 juta, maharnya 50 juta. Habis. Anak perempuan menikah, ngasih nafkah atau terima nafkah? Mahar 50 juta. Tadi cuma 50 juta ya, dapat mahar 50 juta. Jadi berapa dia? 100. Tadi yang 50 juta sudah dibeli emas, sudah dikunci rapat di dalam peti. Tambah lagi 50 juta. Lalu dinafkahin pula sehari-harinya. Itulah syariat Islam. Besarnya tanggung jawab laki-laki, maka dia dapat 2 kali lipat. Nah, kalau sudah nikah, pisahin. Nanti ibu beramal, jelas amal ibu. Suami beramal, jelas amal suami. Nggak boleh kalau harta belum milik sempurna, kita muamalatkan, kita untuk amal ibadahnya nggak bisa. Misalnya bapak nih, perusahaan, mentang-mentang bapak bendahara, seenak aja, ini untuk sedekah yatim, ini nggak boleh Pak, ini harta perusahaan. Kalau sudah menjadi milik masing-masing, sudah jadi gaji bapak apapun silakan. Tapi kalau masih milik bersama, nggak bisa jadi wakaf, sedekah nggak bisa. Setelah milik sempurna baru bisa. Nah, sekarang nggak dipisah harta. Lalu datang panitia bangun masjid, Bu, wakaf ya, wakaf, diambil saja. Harta siapa?
Siapa yang berwakaf? Kami berwakaf bersama. Nah ini masalah. Nanti di akhir itu nafsi-nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu seseorang akan lari menjauh dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Dia akan lari menjauh dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banihi, dari istri dan anaknya. Kenapa? Karena masing-masing punya amal masing-masing, takut pahalanya diambil yang lain. Jangankan dengan orang tak dikenal, diambil oleh anaknya pun nggak mau. Diambil pahalanya, orang nanti pelit pahala semua, Pak. Kalau di dunia mungkin kita dermawan, ya silakan harta saya dipakai, rumah saya dipakai istri. Di dunia, di akhirat, satu pun pahala kita nggak mau kita diambil orang lain, karena kita nafsi-nafsi. Di dunia iya. Yang kedua, kenapa kita lari dari saudara kita, lari dari anak istri kita, lari menjauh? Takut mereka menuntut kita. Sama, istri menjauh dari suami juga takut dituntut suami. Kenapa? Nggak bikinin kopi. Itu dituntut nanti lahir kalau nggak ridho. Nah, itu ya Bu ya. Nah, kalau saran saya ya sekarang masih hidup ya, makanya bicarakanlah, pisahkan rekening. Jelas suami yang ngasih, ibu terima. Kami sama-sama kerja Ustadz, kami sama-sama kontribusi dalam membangun rumah, beli belanja nafkah bulanan. Ibu rugi. Mestinya ibu dapat gaji full utuh tambah nafkah, dapat 2 kali lipat. Gara-gara ini ibu pun ngeluarin nafkah, kan rugi. Karena hukumnya ibu tidak memberi nafkah, ibu wajib menerima malah, bukan memberi. Suami yang wajib memberi. Enak nggak? Kalau suami kerja, istri kerja. Cuman istri kerja harus ridho suami. Adapun istri memberi untuk keluarga itu boleh, namanya ihsan. Yang wajib suami tapi istri memberi namanya ihsan. Itu kebaikan di atas kebaikan, ihsan itu ya. Harusnya dia terima, sekarang dia yang beri, ihsan. Jadi dengan cara Islam istri bisa berbuat ihsan. Ihsan itu kebaikan di atas kebaikan. Jelas ya? Waalaikumsalam. Ini ada suami meninggal istrinya, terus dia kawin lagi, atau belum dibagi. Tetapi suaminya ini tidak hasilnya tetap lah, misalnya pensiun, tidak ada penambahan kepala ini buat hidup. Nah, ketika suaminya ini meninggal, istri kedua itu mendapat harta dari sisa harta waktu istri pertama meninggal itu kemana itu? Ketika orang meninggal apa ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semuanya adalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, itu inna itu huruf taukid menegaskan, hanya kembali kepada Allah. Saya tanya, yang kembali kepada Allah apa Pak? Apalagi? Apalagi? Hartanya. Ketika seorang meninggal dunia, nyawa dan hartanya kembali kepada Allah. Haram dipakai kecuali setelah dibagi sesuai aturan Allah. Belum dibagi sudah dipakai kawin lagi. Itu makan haram. Maaf ya Pak ya. Maaf ini horor ini pengajiannya. Karena ini konsep Islam. Yang boleh kita pakai sebelum dibagi itu, mau wasiat, mau hibah, mau itu silakan. Hibah, hadiah, pakailah. Sedekah, kata masjid pakai untuk bangun toilet apa-apa boleh.
itu masih harta manusia. Tapi kalau sudah seorang meninggal dunia, seluruh hartanya kembali kepada Allah, haram dipakai kecuali setelah dibagi sesuai aturan Allah. Betapa banyak orang pakai harta waris sebelum dibagi warisnya sesuai aturan Allah. Bagi waris nggak mesti jual-jual. Meninggal seorang suami, waris ahli warisnya istri dan anak-anak. Langsunglah ini sudah terbagi. Ini kasus meninggal maitun, akhirnya istri, anak perempuan, anak laki-laki. Langsung saja istri 1/8, anak perempuan 1/3 dari 7/8, anak laki-laki 2/3 dari 7/8. Berapa besarnya Ustaz? Kalkulator urusannya. Sudah dapat angkanya. Jadi hilangkan di otak kita bagi waris itu jual. Bukan. Bagi angka-angka ini sudah tanda tangan. Berarti dalam rumah ini saham istri 1/8. Kalau yang beli rumah semuanya suami. Kalau kontribusi istri itu 40%, maka istri punya 40% dari rumah ini. Dari 60% istri masih mendapat 1/8. Nanti sisanya tinggal diakatkan tuh anak-anak. Ibu, bagian saya pada waris ini saya ikhlaskan dipakai oleh ibu seumur hidup. Kalau dia pelit, kalau dia baik, ngomong sama ibunya, ibundaku, bagian saya dalam waris ini saya hibahkan semuanya buat ibu, kata anak laki-laki. Karena saya di Jakarta udah punya rumah. Kata anak perempuan juga, Bu, suami saya kaya di Jakarta. Bagian waris saya hibahkan untuk ibu. Kapan ngomong itu? Hari pertama dari kematian. Jadi dari hari pertama kematian, pembagian waris sudah selesai. Almarhum di alam barzah tenang, dapat pahala berlimpah. Ketika datang malaikat Raqib dan Atid mau datang, mau 3 sampai 7 langkah orang tinggalkan, datang dia Pak. Sendirian itu si ayah, gelap Pak, coba aja antum masuk, ditutup tanahnya semua, nggak ada cahaya matahari, gelap nggak? Datang dia sendirian, ngeri. Marabbuka. Lalu kita disibukkan lagi begitu dengan harta waris, anaknya ribut. Padahal yang menyirami, yang menerangi, yang membuat lapang, yang menjadikan istana sorga di kuburan itu menjadi istana sorga, doa istri dan anak soleh. Tapi mereka ribut waris. Kalau hari pertama selesai pembagian waris, tenang itu. Ini udah 10 tahun belum bagi waris, 10 tahun disiksa itu almarhum, siksa kubur. Ya, jadi hari pertama ibu-ibu kalau suami meninggal, panggil tuh anak semua kumpul. Bagaimana nih harta ayah kalian ini gimana? Gimana ya, gimana? Iya, ini dulu kita susah, belinya susah, nabung 1 perak 2 perak, perjuangan bersama. Ibu ikut bantu-bantu, siang-siang panas, hujan. Kalau hujan basah, benar kan? Kalau hujan kebasahan, siang panas. Aduh, mama jangan nangis. Ya gimana ini, pusing kalau ini harta nggak clear. Kasihan ayah kalian di kuburan. Ibu juga nanti kalau manfaatkan harta ayah kalian ini belum dibagi, ibu makan harta anak yatim. Nah, tuh bu, suami meninggal, anakmu, anak apa? Anak yatim. Kamu belum bagi waris, kamu sudah pakai. Namanya makan harta anak yatim, walaupun anak kandung sendiri. Mendingan kumpulin anak-anak, nih ayah kalian sudah ini. Gimana? Mama jangan sedih. Ya bagaimana tidak sedih? Mau tinggal di mana? Ya tinggal saja di sini. Ya ini kan hak kalian. Saya tidak boleh pakai menurut agama. Ini enaknya kalau anak ngerti agama, Bu. Dia aja ngaji. Kalau nggak ngerti agama, dikomporin istrinya, kita terbuang dari rumah, terusir dari rumah itu. Ibu-ibu sudahlah meninggal suami, terusir dari rumah itu. Oleh siapa? Anak kandungnya sendiri. Ya, kalau anak soleh lihat ibunya sedih, kan pada saat suami meninggal kan pada pulang semua tuh, yang dari Amerika, yang dari mana-mana kan, yang dari Amerika, Amerino, Amerini, siapa aja, balik semua. Jangan tunda. Lagi sedih itulah bagi waris.
Suami. Ya kalau suami jangan nangis lah di depan anak. Nanti kalau anaknya nanti anak mulai satu orang tuh, ibu jangan sedih, bagian waris saya pada harta ini, warisan ayah ini, bagian saya nggak tahu besarannya, terserahlah, ini Allah yang udah atur, saya hibahkan untuk ibu semua. Kamu ikhlas ya? Ikhlas. Nangis kan, masih nangis kan, terhibur. Anak kedua ngomong itu juga, anak ketiga, anak keempat belum ngomong itu, kencangin lagi nangisnya, gitu, sampai semuanya hibahkan, selesai pembagian waris. Lah iya, ini logis Pak. Toh nanti kita nggak tahu usia. Kadang-kadang ibu duluan kan dari anak-anak ya. Kalau ibu itu meninggal, kemana warisannya? Balik lagi ke anak-anaknya. Sebenarnya itu secara Islam sangat luar biasa, hebat sekali itu. Anak ngasih orang tua itu berbakti luar biasa. Dia menjadi anak soleh, masuk surga Firdaus bersama Nabi. Dan kalau ibu meninggal, balik lagi ke dia, itu harta. Malah nambah, bagian ibu, bagian dia juga, bagian ayah untuk dia, bagian ibu untuk dia juga. Nah, kalau anak yang meninggal duluan ya sudah, ikhlaskan aja lah, ikhlas aja ya kalau anak. Tapi kalau ibu, kan usia ibu lebih tua, kemungkinan nggak pasti, tapi kemungkinan ibu duluan yang mati. Nah saat ibu mati, harta balik lagi kepada anak-anak. Makanya yang sangat dianjurkan bukan begini, nanti aja bagi waris, kasihan ibu kalau kita bagi waris mau tinggal di mana. Anak durhaka. Yang benar, bagian waris saya untuk ibu semuanya 100%, bikin, kasih materai 10.000, masukkan notaris untuk ibu semua, hibah. Walaupun pada prakteknya jadi pura-pura, seolah-olah. Kenapa? Ketika ibu meninggal balik ke dia lagi kan? Iya enggak? Dia dapat harta di dunia, lalu dia menjabat sebagai anak soleh. Hebat Islam ya. Dia tetap dapat harta dunia, tapi dia anak soleh. Daripada entar aja, kasihan ibu, entar aja. Itu gini ya Pak, gini ya Bu. Bapak, kalau keluarga istri bagi waris, jangan kasih kontribusi pemikiran satu kata pun. Ibu, ketika suami bagi waris keluarganya, jangan kasih pendapat satu kata pun. Karena itu nanti dihisab berat di yaumil akhir. Urusan waris, urusan sedarah, seketurunan. Kecuali suami kita yang meninggal, barusan kita tuh. Sedangkan yang sedarah saja, ini nanti kita belajar pada berikutnya, misalnya ini, saudara laki-laki kandung, ini tidak akan pernah dapat waris kalau ada anak laki, cucu laki, cicit laki, anak cicit ke bawah. Kalau ada, dia nggak punya hak apapun, nol. Jangankan itu, kalau ada ayah, dia nol. Kalau ada kakek, nol. Nah sekarang kalau almarhum ini meninggal, ada anak laki, bisu, nggak boleh ngomong apa-apa. Ada ayah kandung almarhum, ayah saudara kita yang meninggal, jangan ngomong apa-apa, karena omongan itu akan dihisab di yaumil akhir. Diem aja, ustadz juga diem. Kecuali diminta pendapat karena keilmuannya. Jadi konsepnya bagi waris itu pasangan yang bukan ahli waris diam. Walaupun suami ibu minta pendapat, bagaimana nih Dek, ini besok mau bagi waris, jemuran masih belum diangkat. Mas gimana Mas, ini mau bagi waris besok? Itu motor masih kotor kena becek, bersih dulu. Gak usah dengerin. Jangan tergiur harta orang lain. Anda tidak punya hak di situ. Ya, jangan iri dengan rezeki orang. Rezeki istri, biarin aja istri keluarganya. Yang dimintakan pendapat hanya yang ahli, itu pun atas keikhlasan. Bukan semua orang kasih kontribusi, lumayan bikin warung bakso bisa berapa gerobak itu coba. Nah itu pembisik minasyaitonir rajim itu. Ya, karena sensitif. Biarkanlah anak-anak itu menjadi anak soleh dengan harta warisnya. Jadi pembagian waris paling lama selesai hari kedua dari kematian. Jangan dipahami bagi waris jual. Jual sama dengan iblis. Ya. Kalau orang tua yang meninggal, sama aja, ayah maupun ibu ya. Kalau ayah yang meninggal, sama anak-anak. Kalau ibu yang meninggal, sama, kasih aja sama ayah kandung.
Paling-paling nanti kalaupun ayah meninggal ke istri keduanya 1/8. 7/8 kan masih balikan anak. Ya kan? Jadi dermawan itu luar biasa. Nah, kalaupun terpaksa harus dijual, tapi ini sudah alternatif terakhir sekali, bukan pertama. Kalau yang produktif, jangan jual. Apa ahli waris? Apa warisannya? Kontrakan. 70 pintu. Pintunya doang. Jangan jual. Sudah di 70 kontrakan itu, saham istri 1/8. Saham anak-anak 7/8. Kalau misalnya anak laki-lakinya 5, perempuannya 5, berarti yang laki-laki kali 2 kali 5 10, yang perempuan kali 1, 5 kali 1 5, 10 tambah 5, maka saham anak laki-laki 2/15 dari 7/8, anak perempuan 1/15 dari 7/8, baik modalnya maupun hasilnya. Jadi kalau modalnya nanti sekian, itulah saham dia. Dari hasil sewa, ibu dapat 1/8 setelah potong pajak, potong biaya perawatan, kalau genteng bocor, kalau potong uang sundul, uang sikit, uang preman, uang ormas, uang apa, potong semua. Sisanya itu si ibu masih dapat 1/8. Sisanya yang 7/8, anak laki-laki dapat 2/15, anak perempuan dapat 1/15 dari 7/8. Jadi tiap bulan dapat gaji. Jangan dijual, rugi. Tadi 10 anak, 5 laki 5 perempuan. Ada yang kebelet. Pokoknya saya butuh duit cash sekarang. Nah, tawarkan kepada saudara. Siapa yang mau beli saham anak yang kebelet tadi? Anak laki-laki, ya butuh untuk bayar hutang. Nah, ditaksir dari 70 pintu, berapa 2/15 dari 7/8-nya berapa? Kali semeter berapa? Kalau semeter kita jual ke orang lain, harga gini, harganya antara 5 sampai 7 juta per meter. Kalau jual ke orang 7 juta, kalau ke keluarga 5 juta. Nanti dilelang, dari 10 anak ada satu yang mau jual. Siapa yang mau beli? Boleh si istri beli, boleh. Misalnya istri, saya aja bayar untuk yang ini 2/15 dari 7/8. Nah, nanti yang beli itu sahamnya nambah ke situ. Dari hasil sewa dia dapat, yang sudah jual nggak dapat apa-apa. Jual itu ke saudara sendiri. Itu pun terpaksa jual kalau produktif. Apalagi pom bensin, ya lagi marak-maraknya, apalagi hotel dengan banyak tamunya, jangan jual. Nah, itu alternatif jual ke ahli waris sendiri. Alternatif ketiga, boleh jual keluar kalau sudah sepakat dan sangat terpaksa. Kepada siapa? Yayasan Islam, ke masjid. Kenapa? Dari situ nanti jadilah dia tempat orang ibadah. Almarhum almarhumah mengalir pahalanya. Di dunia dapat duit jual tanah waris, di kuburan bapak ibu dihujani pahala berlimpah. Kalau Anda jual ke Cina, dia jadikan pabrik minuman keras, mengalirlah dosanya di situ. Apalagi dibikin gereja. Jadi jual beli ini kan mubah. Iya, mubah itu bukan tidak ada pahala, tidak dosa. Mubah itu netral, dipengaruhi. Kalau pengaruhnya positif berpahala, kalau pengaruhnya negatif dosa. Nggak ada pengaruh sama sekali, ya nggak pahala, nggak dosa. Itu mubah. Jangan dikatakan definisi lama begitu Pak, mubah itu. Kalau dilakukan tidak berdosa, tidak pahala. Dari mana? Ada emang? Ada Pak yang tidak ada pahala, tidak dosa. Apa yang mubah contohnya? Minum. Mubah apa wajib? Mubah. Saya minum ya, bismillah. Pahala atau tidak? Kan mubah. Iya. Mubah itu definisinya sudah digugat. Dulu katanya mubah itu baik dikerjakan maupun tidak berpahala, tidak berdosa. Masya Allah.
banyak sekali menentang dalil-dalil dan ayat. Apa? Satu amal saja sekecil dzarrah ada bobotnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Amal sekecil apapun ada balasan. Masa mubah nggak ada pahala, nggak ada dosa? Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun kecuali ditulis oleh Raqib dan Atid. Untuk apa Raqib Atid nulis kalau nggak ada pahalanya? Saat saya ceramah, saya mau tanya ibu-ibu, bapak juga. Yang paling banyak ngomong ustadz atau jemaah? Saat ustadz ngomong, hatinya diam atau ngomong? Saat ada bunyi ini, nggak sistematis. Kalau saya ngomong hati juga. Nah, kalau saya diam, ngomong hati saya. Tapi kalau saya bersuara, enggak. Bapak-bapak bicara atau diam sekarang? Hatinya bicara atau tidak? Nah, hatimu yang bicara itu dihisap. Dihisap. Ada suuzon, husnuzon. Kalau husnuzon pahala. Niat ikhlas, niat riya, itu dihisap, Pak. Lalu kita bilang mubah itu nggak ada dosa, nggak ada pahala. Definisi itu sudah digugat, Pak. Nggak benar lagi definisi. Tidur mubah berapa jam? Berapa jam tidur? 8 jam. Baby 8 jam itu. Kalau 8 jam. Jam 9, jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Bangun jam 5 subuh. Bayi, Pak. Yang dewasa 6 jam lah. Tambahlah nanti tidur siang sejam setengah. 7 jam setengah jadinya kan? Apakah 7 jam setengah itu hilang saja? Dihisap ya kan? Bapak wudu, salat witir, lalu bismikallahumma. Apa doa tidur? Allahumma jibna syaitan wa jannibni syaitan amma razaqtana. Itu doa bangun. Bukan hanya itu. Bahkan habis dengan bacaan kan? Setelah doa tidur, baca Fatihah, baca kulhu 3 kali, kul a'udzu binas, kul a'udzu bil falaq 3 kali, anas 3 kali, alil amin ulaika sekali, Allahullah sampai doa istilahnya sekali, lillahima, sampai belum tidur muter lagi. Masa nggak ada pahala? 8 jam nggak ada pahala, kata bapak itu 8 jam. Dari mana rumusnya mubah tidak berpahala, tidak berdosa? Kalau bapak 8 jam tidur di rumah istri orang, coba. Apa enggak dosa? Nah, mubah itu bukan tidak berpahala, mubah itu netral. Kalau bapak jual warisan itu kepada Cino, ya, siap-siap dosa jariahnya. Bapak jual dengan masjid Jabalul Rahmah, jadilah dia tempat training, pengajian anak, muncul hafiz-hafizah, muncul ulama dari situ, pahala mengalir tak henti-hentinya untuk almarhum ayah ibu, untuk semua yang jual. Padahal dia jual, apalagi dia wakafkan. Udah Ustaz, ini tanah saya, belilah oleh masjid, itu dijual depan tuh. Beli oleh masjid. Itu yang jual, saya tanya, tolong jawab, berapa harganya? 1 miliar, 2 miliar, oke 2 miliar, oke ya. Datang pengurus masjid nawar 1,4 miliar. Lalu datang Cina nawar 3 miliar. Jual ke siapa, Bu? Yang punya, jual ke siapa? 1,4, 3 miliar, selisih 1,6 miliar. Wow. Bapak jual ke Cina, besok mati, dosa jariah. Bapak jual ke masjid, besok mati, pahala jariah. Pilih mana? Hitung umur kita. Kita jual rumah, umur berapa sekarang? Karena sudah pensiun saya jual rumah. Berarti kalau pensiun sudah dekat tuh, menjelang maghrib, matahari mau tenggelam udah. Kalau menjelang maghrib sudahlah, banyaklah zikir. Udah menjelang masuk kubur, ya setengahnya sajalah Pak Ustadz, belilah oleh masjid. Saya jual itu 2 miliar, oleh masjid bayarlah 1,2. Nanti yang 800 juta itu anggap saja wakaf saya. Nah itu.
Karena lahan, tanah, aset itu dulu sampai sekarang juga itu diperebutkan dengan darah para syuhada Palestina. Imam Umar bin Khattab merebutnya, diambil kafir lagi, diperebutkan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, milik Islam lagi, diambil kafir lagi, diambil alih oleh Muhammad Al-Fatih, direbut kafir lagi. Bukan hanya itu, Indonesia ini penjajah 350 tahun Belanda ngambil, berapa banyak darah syuhada tertumpah di negeri kita ini. Tiba-tiba kita jual dengan orang kafir hari ini. Tanah terkait populasi. Kalau jual beli tanah, kita yang beli kepada orang kafir. Jangan kita jual kepada kafir. Ya. Jadi pertama jual kepada ahli waris sendiri, kalau tidak orang lain tapi yayasan Islam. Kalau tidak pribadi muslim, jual ke pribadi muslim. Terutama yang soleh-soleh. Karena tanah terkait dengan populasi dan amal jariah untuk almarhum, pahala atau dosa. Itu yang tanahnya jual sekarang jadi gereja, terimalah itu. Azab kubur, mungkin sekarang kepalanya sedang diremukkan oleh malaikat Munkar Nakir ya. Ditinju Pak, tenggelam sampai 7 petala bumi, ditarik lagi ubun-ubunnya, kurang ajar, ditempelengnya pecah kepalanya, dikumpulin lagi, sedang digituin sampai kiamat. Makanya kalau bagi waris jangan langsung berapa bagian saya. Kalau bagi waris itu dua tahap. Pertama, ngaji dulu tentang dahsyatnya azab kubur, pedihnya siksa neraka. Itu dulu. Setelah itu baru ngaji waris. Bagilah waris setelah itu. Iya, kalau tiba-tiba kamu ya perempuan dapat setengah, kamu laki-laki, wow, kurang ajar setengah, asa golok dia. Masa mau bagi waris bawa golok? Ya kalau bicara waris untuk dibagi, kita bicara dulu ngerinya siksa kubur, dahsyatnya dan pedihnya azab neraka jahanam. Tuntas ngaji itu baru bagi waris. Ya kan? Dan tidak boleh melibatkan pasangan kalau kita bagi waris. Kalau pasangan kita bagi waris jangan ikut-ikutan. Enggak usah. Pemikiran kita tidak dibutuhkan dalam perkara waris. Tidak dibutuhkan sama sekali. Mau usul, mau ide, tidak dibutuhkan. Intervensi dosa besar. Karena itu hanya terkait hubungan darah. Kalau yang di luar itu hanya hubungan perkawinan, suami saja atau istri saja. Ketika suaminya meninggal, kalau meninggal saudara suami, keluarga suami nggak ada kaitan, diam-diam aja. Mendingan ibu pengajian daripada ikut-ikutan. Ya, ini konsepnya. Kalau ini kita jalankan damai keluarga kita, aman dan tentram. Nah terakhir barulah kita jual ke umum. Tapi sekali lagi tetap muslim. Tapi dia Cina Ustaz, Cina Muslim nggak apa-apa. Siapa yang beli Ustaz Felix? Jual aja nggak apa-apa. Kata Ustaz nggak boleh bersih. Maksudnya oligarki. Lihat aja sekarang Pak, habis kita semua ini. Sampai yang pribumi diambil alih sekarang, ya kan? Ada saingan sekarang ya. Sampai urusan Gojek, sampai online itu, dia turun tangan sekarang Pak. Baru lagi tuh, hebat-hebat lagi. Drivernya gaji 10 juta sebulan lagi. Bakal mati itu ojol-ojol pribumi Pak. Dia sudah punya pesawat, dia sudah punya apa. Rakus bintama itulah oligarki. Sudahlah mati semua warung-warung kita di gang-gang ini karena dia masuk semua itu. Wow. Bapak-bapak hobi pula beli ke situ. Kalau di sini ada warung muslim Pak Haji, angka 1, 2, 3 papan-papan buka, dia jual beras. Lalu di Alfa Januari jual beras juga. Bapak Ibu beli kemana? Warung Pak Haji atau ke situ? Alfa Januari. Inilah kita yang membunuh saudara kita sendiri. Coba kalau kita beli Pak Haji semuanya, pasti dia keluarin zakat dan masuk ke sini wakafnya, infaknya. Ini hobinya, di sini ada AC-nya Ustaz, pelayannya cantik. Ibu nggak cemburu apa? Suami belanja ke situ, pelayannya cantik. Dia kuasain semua. Dia nggak cukup dengan mati semua, warung-warung mati semua, warung muslim mati semua. Itu mau diambil alih juga, yang online diambil alih juga oleh mereka semua. Nanti banyak supir Gojek kita yang pribumi ini meradang
Sudahlah BBM naik. Mereka udah susah. Yang ojek online itu Pak, motor-motor itu, motor servis terus. BBM-nya naik. Sekarang mereka yang sudah punya pesawat bikin pula online begitu. Diambilnya semua rezeki kita. Sudahlah tambang emas kita diambil semuanya, minyak, gas bumi diambil semuanya, transportasi diambil semuanya, sampai urusan rezeki rakyat kecil. Saya di pesantren sudah ada warung nasi, warung apa-apa. Lalu kita ingin bikin kuliner. Saya larang, jangan pernah bikin kuliner jualnya nasi. Apa yang tidak ada di sana? Oh, mie Aceh, jualah mie Aceh. Dia jual nasi warung sebelah. Jangan jadi pesantren mematikan bisnis penduduk setempat. Justru dukung penduduk setempat itu dengan banyaknya wali santri, dengan wali santri. Nah, kalau mau beli nasi itu di tetangga pondok itu, belanjalah situ. Pondok enggak buka. Pondok cuma ada mie Aceh sama bakso. Ya mau bakso ya boleh, enggak ada saingan kan. Jangan kita buka pula warung yang luar biasa. Akhirnya warung-warung penduduk di sekitar pesantren pada mati semua. Itulah cara oligarki, monopoli. Berbagilah rezeki, jangan ambil alih semua. Nanti transportasi, oh dia kalau di bandara dia sudah punya pesawat. Nanti dia, oh banyak tamu nih, lalu dia bisnis hotel pula. Karena dia dari sini ke sana, hotel ke sana, bisnis transportasi pula, antar jemput penumpang, dia pula. Setelah itu, oh ini bisnis pom bensin pula, karena dia akan semua armadanya ke sana belinya semua. Nanti kalau jarak jauh, nanti akan singgah ke warung makan, singgah ke warung makan dia juga, dia pula bikin monopoli semua. Itulah otak-otak mereka itu. Makanya saya bilang tadi, walaupun mereka beli mahal, jangan jual. Tapi udah terlambat, fatwa ini udah terlambat. Sudah banyak orang-orang muslim jual kepada mereka, matilah semua ekonomi kita ini. Makanya di Padang itu mereka nggak berkutik. Orang Padang nggak mau dia ada mau nggak, pokoknya nggak ada. Itu mana? Cari coba, kelilinglah sampai sudut-sudut itu ada Alfamart, ada. Tolong itu dipertahankan begitu. Hidup ekonomi pribumi, sejahtera. Nah sekarang Bapak enak di kantor, yang nggak di kantor coba. Yang sudah ngantor aja susah sekarang, ya kan? Nah, kok ke situ pengajiannya ya? Ya tadi Bapak Ibu, kalau warisannya produktif, bisniskanlah, wariskan bisnis ke anak-anak cucu kita. Jadi mereka sudah dapat gaji sebelum kerja. Anak, kalau saya mati itu di pom bensin saham ayah ada 2/15 dari 7/8. Dinotariskan. Jadi kita mati, anak kita sudah dapat gaji bulanan, tutup buku apa dari pengusaha semua. Kita ini kalau mau makmur bukan jadi PNS, jadi pengusaha. Saya gemes lihat Ustadz ceramah. Apa kata dia? Jual beli itu haram hukum dasarnya. Ada ya videonya ya? Aduh, saya mau hubungi nggak ada teleponnya, siapa tuh Ustadz itu? Lagi di YouTube juga itu, viral juga. Bagaimana dia bilang? Bapak, sekarang kalau Bapak ngasih ikan, berpahala nggak? Kalau Bapak ngasih jaring, berpahala. Mana yang besar pahalanya, ngasih jaring dan perahu atau ngasih ikan? Jaring dan perahu. Di sini bedanya. Nih, Bapak pengusaha, ya, pedagang, punya toko 1, karyawannya 30. Setiap karyawan punya istri 1, anak 4. Berapa? 6. Berarti 30 kali 6 berapa? 180. Setiap bulan Bapak kasih gaji mereka, Bapak berpahala jariah. Nanti dia makan, jadilah daging, jadilah darah, jadi tenaga. Dia ngaji, Bapak dapat pahalanya. Dia sholat, Bapak dapat pahalanya. Karena tenaganya itu dari sumber makanan yang dibeli dari gaji. Maka pedagang itu bersama Nabi, kata Nabi, at-tajiru shadiq man nabi fil jannah. Pedagang jujur bersama Nabi di surga. Kenapa ada ustadz yang bilang jangan dagang, jangan dagang?
Bahkan dibilang jangan dagang dalam masjid. Dari mana dalilnya? Dia pakai pula lah surat Al-Jumu'ah ayat 9, 10, 11. Dia tafsirkan berbeda dengan sesungguhnya. Bapak tahu Nabi kapan dagangnya? Umur 8 tahun. Ada hadisnya Nabi pensiun dagang? Nggak ada. Istri Nabi siapa? Khadijah. Pedagang bukan? Pedagang. Seluruh pedagang Arab, termasuk para Yahudi tengik, itu ngambil barangnya ke Khadijah untuk bisnis. Bukan antar RT, internasional. Dari Syam ke Yaman. Itu Syam Yaman melewati puluhan negara itu. Mekah, Madinah, Irak, Iran, Yordania, Palestina, Libanon, Syam itu. Coba puluhan negara ngambil barang ke juragan bernama Khadijatul Kubra. Pedagang. Utsman bin Affan pedagang bukan? Kenapa? Oh, bisnis enggak. Kan mubah. Itulah pahalanya ketika negara ini untuk lapangan kerja dia buka lapangan kerja untuk PNS sekian, kita bisa membantu negara ini meringankan, mengurangi pengangguran. Nabi itu sudah dagang umur 8 tahun dan tidak berhenti sampai akhir hayat. Loh kok Nabi miskin? Nabi kaya raya, siapa bilang miskin? Kok doa Nabi Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan saya miskin? Karena beliau sudah kaya. Untuk apa doa itu kalau sudah miskin? Nah, itu doa yang tidak boleh kita amalkan. Dan ketika umur 25 merger dengan pengusaha besar. Merger bisnisnya, merger orangnya, Nabi dan Khadijah. Tambah besar karena bisnis dan orang kaya itulah dakwah sukses. Di samping Nabi, selain Khadijah ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, pengusaha internasional semua. Bapak kalau ada warisan yang bisa dibisniskan, dibesarkan sahamnya sesuai dengan warisan kita. Nanti karyawan rekrut, banyaklah pengangguran yang bisa ditampung. Dari mana? Dari pemecatan itu yang sudah tutup tuh? Yang sudah ditutup tuh? Buka Giant. Alumni Giant tuh ambil Pak, karena mereka punya ilmu, kan mereka nganggur kasihan. Rekrut jadi karyawan kita. Nanti yang punya mall kita, yang punya mart kita, namanya Jabal Rahmah Mart. Tapi nggak berkembang, saya tahu. Iya, jemaahnya nggak belanja sana. Coba ya, ini makan beras semua kan? Berapa karung sebulan? Tuh pojok itu bikin mart Pak. Semua pengurus DKM jemaah wajib beli tiap bulan. Kalau kurang pelayanan ini protes, marah-marahin boleh, tapi jangan pindah langganan. Kurang pelayanin, marahin tuh karyawannya. Jangan hitung harga terus. Di sana sabun mandinya cuma 3.000, di sini 3.500 Ustaz. Kamu beli sabun mandi ke sana harga 3.000, di sini 3.500, di sana parkir 2.000, di sini parkir gratis. Mana yang mahal? Di sana yang 3.000 jadi 5.000, yang sini tetap 3. Emang parkir bayar di sini? Gratis. Kalau pakai mobil parkir 5.000. Yang kedua, di situ kalau sekilo apelnya 20.000, di sini 25. Di sana sudah di AC-in, jadi dingin, apelnya jadi berat. Sekilonya mungkin 3 biji, di sini 5 biji. Iya kan, karena dingin jadi berat nggak tuh? Iya kan? Pokoknya bagaimana alasan belanjanya ke mat muslim. Mubah Ustaz hukum jual beli. Kalau Anda beli produk air minum yang produk itu menghina Nabi, mengkartun Nabi, memang mubah beli minum tuh. Tapi haram atau halal? Saya tanya, jual beli golok halal atau haram? Halal lah, mubah. Anak-anak sekolah tawuran. Ini lumayan golok, jual golok, halal atau haram? Walaupun hukumnya mubah, tapi dosa besar. Nah sekarang hasilnya dibikin gereja untuk kristenisasi di Bengkulu, Papua, di pedalaman-pedalaman. Dari mana uangnya? Dari belanja kita ke toko mereka. Siapa yang mengkristenkan saudara kita? Ya kita juga.
karena uang kita ke sana. Kemana ini pengajian? Sudah cukup ya, terima kasih, mohon maaf ya. Demikian, semoga Allah meridhai kita. Tapi perhitungan semua harta kita sudah mati saja dihisap, apalagi harta dalam penguasaan kita masih hidup, lebih dihisap lagi daripada setelah kita mati. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.